Udah Ram? Udah. Udah. Udah ya? Udah mulai ya? Udah. Udah langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang soal yang telah diselesaikan kami untuk mata kuliah beton peratakan. Awalnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Ahmad Firmansyah, NRP 23. Saya Rama, NRP 17. Saya Nida Felita Azarin, NRP 10. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang soal yang telah kami kerjakan. Di sini ada balok dengan bentang 12 meter, lalu punya eksentritas kabel yaitu 220 mili dan berat jenis betonnya itu 2,5 ton per meter kubik dan kuat tekan betonnya itu 40 MPa. Lalu ada gaya prategang efektif sebesar 2.400 kN dan beban luar merata sebesar 37,5 kN per meter lari. Nah, di sini tugasnya yaitu periksa tegangan yang terjadi pada penampang di tengah bentang, yaitu pada bagian sisi atas dan sisi bawah dengan 3 metode. Di sini saya akan menjelaskan dengan metode transformasi, lalu ada C-line dan load balancing yang akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama, metode transformasi berdasarkan kalimatnya, artinya ini transformasi ini mempunyai arti yaitu perubahan dan ada beberapa komponen yang harus dicari, yaitu pertama inersianya. Inersia ini adalah 1/12 BH kuadrat. W ini sama dengan H ya, tinggi. Di mana B itu adalah lebar dari baloknya, yaitu 550 mili, dan 1200 ini adalah tinggi baloknya. Lalu didapatkan hasilnya. Lalu kita mencari luasan dengan rumus B dikali atau B dikali W. Lalu ada berat sendiri, di mana berat sendiri ini adalah berat sendiri dari baloknya dengan cara 0,4 ini yaitu kuat tekannya dikali dengan 25, yaitu berat jenis betonnya. Didapatkan berat sendirinya itu sebesar 10 kN per meter. Lalu ada Q total, yaitu berat sendiri ditambah dengan beban luar merata, didapatkan 47,5. Lalu karena balok ini hanya balok sederhana di antara dua tumpuan, maka momen maksimumnya yaitu dipakai dengan rumus 1/8 kL kuadrat, didapatkan momen totalnya yaitu sebesar 855 kN meter. Lalu untuk mencari tegangan bagian atas, yaitu rumusnya F-top, seperti yang terlihat, dimasukkan rumusnya dengan tegangan efektif per A, lalu dikurang dengan tegangan efektif dikali kabel eksentrisitas, dan Y. Nah, untuk nilai Y ini adalah titik berat dari baloknya, yaitu 600, karena baloknya ini punya tinggi 1.200, yaitu 1.200 dibagi 2 jadi 600. Untuk inersianya tadi sudah ketemu. Lalu didapatkan hasilnya, yaitu sebesar 6,117 MPa untuk tegangan bagian di atas balok. Lalu tegangan bawahnya ini dengan rumus F efektif dibagi A, lalu ditambah dengan F efektif dikali kabel eksentrisitas, dikali dengan Y per I, dan momen dikali Y per I dibagi inersia. Didapatkan tegangan bawahnya itu sebesar 1,163. Jadi kesimpulannya tegangan atasnya itu lebih besar dibandingkan dengan bawahnya. Lanjut untuk penjelasan C-line. Ya, selanjutnya yaitu C-line. Di sini untuk perumusannya hampir sama perumusan dari transformasi tadi. Yang pertama yaitu mencari inersianya, yaitu 1/12 kali BW pangkat 3. Didapatkan hasil 79.200.000.000 milimeter pangkat 4. Lalu A-nya itu B kali W sama dengan 550 kali 1.200, itu 660.000 milimeter kuadrat. Lalu untuk berat sendirinya itu ada 0,4 dikali 2,5 kali 10, didapatkan hasil 10 kN per meter. Lalu untuk Q totalnya didapatkan hasil dari berat sendiri ditambahkan beban luar menjadi 47,5 kN per meter. Untuk M totalnya itu 1/8 kali Q total kali L kuadrat, didapatkan hasil 855 kN per meter.
Untuk resultan gaya yang terjadi pada bagian beton tekan itu, CC-nya itu sama dengan F efektif, yaitu 2.400 kN. Nah, gaya ini tuh bekerja dengan lengan momen Koppel, yaitu M per CO, atau sama dengan M per F efektif, didapatkan hasil 356,25 mm. Letak F efektif sendiri terhadap sisi bawah yaitu 380 mm. Sehingga posisi CC terhadap sisi bawah itu terdapat 736,25 mm. Sehingga CC terhadap CGS didapatkan hasil 136,25 mm. Di sini dapat dihitung tegangan betonnya. Untuk tegangan beton atas, F efektif per A plus F efektif kali C kali Y per I. Dengan begitu, F atas, tegangan beton atas, didapatkan hasil 6,117 MPa. Sedangkan yang tegangan beton bawah, F bottom, itu F efektif per A minus F efektif kali Y per I, didapatkan hasil tegangan beton bawahnya itu 1,163. Sama dengan transformasi tadi, tegangan beton atas didapatkan lebih besar daripada tegangan beton bawah. Selanjutnya itu load balancing. Rumusnya sama seperti yang kedua di atas. Untuk Q berat sendirinya sama dengan 0,4 2,5 10 sama dengan 10 kN per meter. Q total sama dengan berat sendiri plus beban luar sama dengan 10 plus 37,5 sama dengan 47,5 kN per meter. Resultan gaya yang terjadi pada bagian beton tekan P sama dengan 2.400 kN. K sama dengan E sama dengan 220 mm. Q angkat sama dengan 29,33 kN ke atas. Untuk Q seimbangnya 47,5 kurangi 29,33. Hasilnya 18,17 kN per meter ke bawah. N seimbang sama dengan 1/8 kali 18,17 kali 12 kuadrat sama dengan 327,06 kN. Tegangan beton sisi atas sama dengan untuk F atasnya sama dengan 0,118 MPa. Untuk tegangan beton sisi bawahnya sama dengan 1,162 sehingga sama seperti yang di atas, yang atas lebih besar daripada F bawah. Sekian dari kelompok kami. Jadi kesimpulannya dari 3 cara yang kami hitung mendapatkan nilai yang hampir sama, yaitu untuk F-top-nya itu sekitaran 6 MPa dan untuk tegangan bawahnya itu sebesar 1, MPa. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Ram?